800.000 buat 3 hari jalan-jalan di Singapura. Kok bisa? Udah termasuk tiket? Masa sih? Ikutin yuk. Assalamualaikum guys, kali ini Hai Jurnal mau sharing pengalaman solo traveling ke Singapura dengan budget yang ekstra minim. Ikuti terus ya, enjoy! Oke guys, ini rincian pengeluaran gue selama 3 hari liburan di Singapura. Totalnya dalam kurs rupiah, nanti gue jelasin satu-satu. Karena budgetnya minim banget, ada beberapa hal yang harus kita siapin. Pertama, gue bawa bekal, jadi setidaknya buat mengurangi jajan di jalan. Lalu offline maps, karena gue berniat buat nggak beli kuota di sana. Biar mapsnya bisa dipakai, jangan lupa download maps Singapurnya ya. Lalu naik KTM dari Shah Alam ke KL Sentral. Tarif naik KTM dari Shah Alam ke KL Sentral itu Rp3.50 guys. Setelah sampai KL Sentral, gue lanjut naik monorail ke Imbi. Tarif monorail dari KL Sentral ke Imbi itu tarif normalnya Rp2.40, tapi karena gue pakai student card, makanya gue cuma nulis Rp1.20. Karena student di sana dapat diskon khusus monorail dan LRT itu 50%. Imbi itu letaknya nggak jauh dari Plaza Sungai Wang. Setelah sampai sana, gue langsung beli tiket busnya. Harga tiket busnya Rp45 dan gue pilih yang tujuan Golden Miles karena yang jam segitu cuma ada yang tujuan sana. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih Golden Miles itu tempat apaan. Dasar bocah nekat. Penampakan busnya guys, dan gue pilih duduk di tingkat atas, paling belakang dan paling pojok. Biar PW buat perjalanan selama 8 jam. Dan jadi salah satu tempat bermalam di hari pertama. Oke, day 2 dimulai guys. Jadi gue nyampe Golden Miles itu sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Gila banget guys, 8 jam perjalanan. Sambil ngelurusin badan, akhirnya gue ngikutin dari mana asal azan berkumandang yang kebetulan waktu subuh. Alhamdulillahnya gak jauh dari Golden Miles ternyata ada masjid. Dan karena gue gak punya kuota, akhirnya gue mengandalkan pendengaran gue buat nyampe masjid itu. Nama masjid ini adalah Hajah Fatimah Mosque. Jarang-jarang kan ada masjid yang diambil dari nama seorang wanita. Nama masjid ini diambil dari seorang donatur kaya yang menyumbangkan tanahnya untuk membangun masjid ini pada abad ke-19. Konon, rumah donatur tersebut berdiri di atas tanah ini. Tapi karena perampokan dan kebakaran yang terjadi berulang kali, maka beliau memutuskan untuk pindah dan membangun masjid ini sebagai gantinya. Nah, ada juga nih Masjid Malabar atau dikenal sebagai Masjid Kubah Emas. Letaknya itu di persimpangan Victoria Street dan Jalan Sultan di distrik Kampung Glam. Nah, kalau ini Masjid Sultan, masjid pertama yang dibangun di Republik Singapura. Dan sampai saat ini Masjid Sultan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kalau ini gue nggak tahu apaan, cuma dari luar kayaknya bagus, jadi gue foto deh. Di Singapura itu banyak banget free wifi, apalagi di tempat umum. Jadi nggak punya kuota pun nggak apa-apa, ya walaupun kita harus hati-hati sih.
Pembelanjaan pertama gue di hari kedua adalah pembelian STP atau Singapore Tourist Pass. Harganya itu 26 SGD untuk 2 hari dan akan di-refund 10 SGD ketika kita ngembaliin kartu. Jadi jangan sampai hilang ya guys. Jadi penampakan STP itu kayak gini guys. Kita bisa naik bus, MRT, dan LRT non-stop selama 2 hari. Kesan pertama kali naik MRT di Singapura adalah semua serba sibuk dan semua serba cepat. Beda banget sama MRT yang ada di Malaysia. Selain cepat, jaraknya juga deket-deket, jadi bentar-bentar berhenti. Walaupun serba cepat, tapi capek juga sih kalau selama 2 hari non-stop naik turun MRT. Apalagi sendirian. Gue cuma bisa ngandelin offline maps guys, soalnya gue gak punya kuota. Dan karena mineral water di sana juga mahal, akhirnya gue kemana-mana itu bawa tempat minum dan ngisi di sini. Ini airnya bisa diminum ya guys. Tapi dibaca dulu guys, kadang ada juga beberapa tempat yang airnya nggak bisa diminum. Oke, karena tujuan gue ke USS dan gue nggak mau beli tiket apapun lagi, akhirnya gue melipir lewat Pantai Sentosa. Lumayan guys buat spot foto. Suasananya lagi terik banget guys, jadi pas nyampe tuh udah Tapi pas ngeliat ini langsung semangat lagi sih. Karena gue kesana sendirian, jadi kalau ada orang minta tolong gue buat fotoin mereka, gue minta gantian aja deh. Cuma ya gitu deh nasibnya, ada orang lewat main foto aja dia. Tapi gue gak masuk guys, cuma foto di depannya aja. Selain minta tolong orang, gue juga ngandelin tas gue dan tripod buat foto. Fotonya gimana? Pakai timer aja guys. Kadang ada foto yang fail kayak gini nih. Setelah dari USS, tujuan gue adalah Garden by the Bay. Tapi gue gak masuk Garden by the Bay guys, cuma di pinggirannya aja. Tapi ini juga view-nya udah oke banget kok. Lumayan buat ngadem dan ngelurusin kaki. Pegel banget seharianan jalan. Garden by the Bay itu lokasinya di dekat Pantai Marina. Jadi Garden by the Bay itu suatu suaka bagi para pecinta alam. Yang terkenal adalah Super Tree Grove. Jadi dia tuh bisa tumbuh 25 sampai 30 meter. Tinggi banget ya guys. Gini nih kalau foto pakai timer, view-nya bagus, guanya nggak kelihatan atau sebaliknya. Akhirnya gue punggungin aja kameranya, untung kagak hilang. Oke deh, karena gue foto gelap mulu, akhirnya gue menikmati pemandangannya aja sambil jalan-jalan kecil. Bagus ya guys. Gue nggak tahu ya suasana malam di sini kayak gimana, tapi kayaknya bagus juga sih. Nggak berasa tahu-tahu 4:30 guys. Oke, lanjut ke spot lain ya guys. Gue nggak tahu nama tempatnya apa, tapi ini di jembatan gitu sih fotonya. Nggak berasa tahu-tahu udah waktunya maghrib. Akhirnya gue perjalanan menuju ke hotel dan mampir di Masjid Wak Tanjung. Oh iya, masjid ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Singapura. Masjid ini sempat dipugar pada tahun 98 sebelum akhirnya dibuka untuk umum. Pengeluaran selanjutnya adalah pemesanan hotel via Traveloka. Ini penginapan budget gitu yang kamarnya sharing guys, kamar mandinya juga sharing. Oh iya, breakfastnya itu roti tawar ya guys, bisa ambil sepuasnya.
Kalau kalian beruntung, kalian ketemu juga sama sesama traveler yang suka sharing. Oke deh guys, time to sleep. Sampai besok ya. Hari ketiga dan hari ini bakal balik ke Shah Alam. Berhubung air di hotel free, jadi sebelum check out gue pastiin buat penuhin botol minum gue. Haha, lumayan hemat. Setelah check out dari hotel, tempat pertama yang gue tuju adalah MRT Lavender. Tapi sebelum masuk ke stasiun MRT, gue sempetin buat beli makan dulu. Dan pilihan gue jatuh ke nasi lemak ayam dan telur. Selain memastikan kehalalan makanan, harganya juga murah, cuma 2 SGD 50 sen. Tujuan kali ini adalah Patung Merlion. Nah, sambil jalan ke Patung Merlion, gue ngelihat ada patung Pak Lurah lagi diskusi. Lucu sih, jadi ya udah gue foto deh. Nah, gak jauh dari patung Pak Lurah ada jembatan Cape-Nut guys. Jembatan ini adalah jembatan tertua yang ada di Singapura. Dibangun sekitaran tahun 1800-an dan sampai sekarang masih mempertahankan bentuk aslinya loh. Tapi jembatan ini cuma boleh dilewati oleh pedestrian atau pejalan kaki. Oke, selanjutnya ada Victoria Memorial Hall. Jadi selama Perang Dunia Kedua, bangunan ini digunakan sebagai rumah sakit. Namun sekarang bangunan ini indah seperti biasa dan digunakan sebagai pusat seni pertunjukan. Bagus ya guys. Oke, kalau kalian tujuannya ke Patung Merlion, MRT paling dekat adalah Esplanade Park. Nah, gak jauh dari sana, cuma jalan sedikit aja, kalian udah bisa sampai deh di Patung Merlion. Tapi nggak beruntungnya gue saat gue kesana, ternyata Patung Merlionnya lagi direnov. Dan kamera gue tiba-tiba lowbat. Jadi nggak bisa foto deh. Tempat terakhir yang mau gue kunjungi sebelum pulang adalah Bugis. Selain pusat cindera mata di sana yang memang murah-murah, sekalian juga gue balikin SPP dan perjalanan pulang ke Shah Alam. Maps di setiap MRT tuh ngebantu banget sih. Jadi dari Bugis Junction gue cuma jalan aja dan naik bus ke Terminal JB. Tarifnya adalah 3 SGD 50 sen. Salah satu hal yang gue suka dari Singapura adalah di sana tuh serba teratur dan bersih. Suka aja sih, lihat aja jalanannya, nggak macet guys. Gue naik bus ini cuma sampai imigrasi JB, dan setelah sampai sana dan selesai ke imigrasi, gue harus lanjut naik bus ke Terminal JB. Perjalanan dari Terminal Bugis ke imigrasi JB sekitar 1,5 jam guys. Dan jadwal bus di Bugis Terminal itu sekitar 30 menit sekali. Udah mau nyampe imigrasi JB guys, siap-siapin paspor deh. Nah, setelah sampai Terminal JB, gue harus lanjut lagi naik bus ke BTS. Tarifnya adalah 45 ringgit Malaysia. Tapi ketika sampai di imigrasi JB, gue udah gak bisa record apapun lagi karena handphone dan kamera gue udah low banget baterainya. Perjalanan dari BTS ke JB itu memakan waktu sekitar 8 jam. Dan ketika sampai BTS itu udah malam, sekitar jam 11. Jadi udah gak ada KTM, terpaksa deh naik Grab. Tapi ketika gue lagi pertimbangin buat naik Grab, ternyata ada orang juga nih yang ketinggalan KTM. Dan karena searah, dia jadi ngajakin bareng dan sharing. Lumayan kan setengah harga. Oh iya, di akhir video ini ada total rincian pengeluaran gue selama liburan di Singapura. Mungkin juga bisa jadi acuan kalian untuk menentukan budget yang ekstra minim untuk liburan di Singapura. Oke deh guys, sampai sini dulu ya sharing perjalanan gue ke Singapura. Next time gue bakal sharing perjalanan gue ke Thailand. Thanks for watching ya, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.